Informasi kita awali dari terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpait pagi ini menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang yaitu pembacaan eksepsi atau nota keberatan dari pihak Ratna. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama reporter Friendly Sagala serta juru kamera Hanil Rivelino. Ya, Friendly, apakah sidang sudah dimulai dan apa materi keberatan yang sudah disampaikan oleh Ratna Sarumpait? Iya, cikal sidang lanjutan kasus penyebaran berita hoax yang melibatkan Ratna Sarumpait baru saja selesai digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan benar sekali bahwa tadi agenda persidangan adalah mendengarkan pembacaan eksepsi ataupun pembelaan dari pihak terdakwa ataupun Ratna Sarumpait atas dakwaan dari jaksa penuntut umum yang disampaikan pada persidangan pada pekan lalu. Dan tadi ada 2 poin yang kami catat sebagai intisari atas pembelaan ataupun eksepsi dari Ratna Sarumpait ini, di mana tim penasihat hukum dari Ratna Sarumpait ini menyikapi dakwaan jaksa penuntut umum dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana. Kemudian yang kedua, penasihat hukum juga menyikapi pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ataupun ITE. Di mana memang dalam kedua pasal ini jaksa penuntut umum pada pekan lalu ini mendakwa Ratna Sarumpait telah menimbulkan keonaran karena melalui penyebaran berita hoax yang disampaikannya. Dan penasihat hukum dari Ratna Sarumpait menilai bahwa 2 undang-undang yang dijadikan rujukan oleh tim penasihat hukum sebagai surat dakwaan terhadap Ratna Sarumpait ini merupakan keliru dan juga tidak cermat. Tadi dari penasehat hukum dari Ratna Sarumpait yaitu Desmi Hardi mengatakan bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keonaran ini memiliki definisi ataupun sebuah kerusuhan ataupun kegaduhan yang memerlukan tindakan dari kepolisian untuk menghentikannya, seperti dari kerusuhan 98, kerusuhan Malari, kerusuhan Tanjung Priuk, dan juga kerusuhan Ambon. Dan kerusuhan yang dimaksud ini tidak terjadi dalam kasus yang menimpa Ratna Sarumpait. Dan tadi kalau kita review sebenarnya bahwa pada persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum menyebut kasus Ratna Sarumpait ini menimbulkan keonaran, apalagi ditambah dengan cuitan dari Rizal Ramli, kemudian juga ada Rocky Gerung dan juga konferensi pers yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang kemudian juga cukup menggemparkan kita pada waktu itu. Dan tapi dari penasihat hukum sendiri mengatakan bahwa cuitan dari Rizal Ramli kemudian jadi Rocky Gerung ini tidak bisa dikualifikasikan ataupun dikategorikan sebagai keonaran, karena keonaran yang terjadi ini hanya terjadi di dunia maya, namun tidak terjadi di dunia nyata. Dan dalam hal ini penasihat hukum menilai bahwa keonaran di dunia maya ini tidak ada dalam undang-undang ataupun belum diatur dalam undang-undang, sehingga tentunya pasal yang digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk menjerat Ratna Sarumpait ini tidak cermat dan juga tidak lengkap. Kemudian sementara tadi tim penasihat hukum juga menyikapi terkait adanya demo yang diakibatkan akibat adanya penyebaran berita hoax tersebut. Ini menurut dari pengacara bahwa unjuk rasa dan juga demo ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh hukum, apalagi memang jumlahnya tidak banyak. Untuk itu ini tidak bisa dikatakan sebagai keonaran, namun sebagai bentuk untuk menyampaikan aspirasi. Kemudian tadi juga Cikal, pengacara memberikan pembelaannya atas dakwaan kedua, yaitu pasal 28 ayat 2 jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan juga transaksi elektronik ataupun ITE, di mana ini juga dinilai tidak cermat dan juga tidak berkesesuaian, di mana dalam pasal ini juga disebutkan bahwa akibat penyebaran berita hoax tersebut terjadi pemisahan antara suku, agama, dan golongan. Dan tadi ini dipertanyakan oleh penasihat hukum yang menyebut bahwa tidak terjadi sama sekali sara dan tidak disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan pada persidangan kemarin sara apa yang dimaksud. Kemudian juga dibantah oleh tim kuasa hukum dari Ratna Sarumpait terkait dengan adanya ujaran kebencian yang didakwa oleh jaksa penuntut umum, karena tidak jelas siapa yang disebut, kelompok mana yang ditujukan untuk ujaran kebencian dan juga ke siapa tujuannya. Dan berikut adalah pernyataan dari penasihat hukum Ratna Sarumpait. Melihat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum yang menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 itu keliru. Karena apa? Menurut kami dalam kasus Bu Ratna Sarumpait, keonaran sebagai syarat dalam pasal 14 ayat 1 ini itu belum terjadi. Ya, cuma syaratnya itu adalah keonaran. Keonaran itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kejadian kerusuhan.
kerusuhan, kerebutan yang memerlukan tindakan kepolisian untuk menyelesaikannya. Nah, dalam kasus Bu Ratna Sarumpait itu tidak ada keonaran. Ya, keonaran yang dimaksud pasal 14 ayat 1 itu adalah kejadian-kejadian seperti kerusuhan Mei 98, Malari, Tanjung Priuk, kerusuhan Ambon seperti itu. Nah, dalam kasus Bu Ratna Sarumpait itu tidak ada. Tidak ada kerusuhan penangguhan, Pak. Demikian Cikal. Friendly, jadi kalau kita bisa simpulkan ada beberapa poin yang memang dinilai oleh tim kuasa hukum dari Ratna Sarumpaitnya tidak cermat begitu ya. Lalu bagaimana Friendly mengenai pengajuan permohonan status penahanan dari Ratna yang sempat disampaikan pada sidang perdana? Iya, tadi dalam sidang lanjutan ini, tadi hakim mengumumkan bahwa tim majelis hakim ini belum bisa mengabulkan status pengalihan status dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah karena hakim menilai belum ada alasan yang kuat untuk mengabulkan hal tersebut karena dari tim Ratna Sarumpait sendiri juga menyebutkan bahwa Ratna Sarumpait dalam keadaan sehat. Untuk itu belum ada alasan yang cukup urgent begitu ya untuk mengabulkan dari penahanan tersebut. Dan tapi dari tim kuasa hukum tadi setelah mendengarkan pengumuman dari hakim tersebut, meskipun sedikit menyesalkan pernyataan dari ataupun keputusan dari hakim, mereka bisa menerima dan tentunya masih akan ada langkah-langkah lanjutan yang akan dilakukan oleh tim penasihat hukum untuk dapat membebaskan atau paling tidak menjadikan Ratna Sarumpait ini sebagai tahanan kota ataupun tahanan rumah, meskipun pada persidangan sebelumnya ini dari Atika Siholan yang merupakan anak dari Ratna Sarumpait ini sudah menyampaikan ketersediaannya ataupun bersedia untuk menjadi penjamin. Sementara Cikal untuk sidang berikutnya bisa kami informasikan akan digelar pada Selasa atau pada tanggal 12 Maret 2019 mendatang dengan agenda mendengarkan pendalaman dari jaksa penuntut umum atas eksepsi ataupun pembelaan yang disampaikan oleh tim Ratna Sarumpait hari ini, di mana kalau kami tadi sempat mewawancarai bagaimana pernyataan dari jaksa penuntut umum, mereka mengatakan bahwa sudah memiliki strategi tentunya untuk membantah sekaligus juga menjawab dari pernyataan dari tim penasihat hukum yang disampaikan pada pagi hari tadi.